Presiden Prabowo Subianto menjenguk siswa SDN 1 Kalibaru yang menjadi korban kecelakaan mobil SPPG di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Presiden didampingi oleh Kepala BGN Dadan Hindayana dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Presiden Prabowo menjenguk korban luka mobil SPPG. Kehadiran Presiden disambut antusias pasien dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Presiden Prabowo menjenguk siswa SDN 01 Kalibaru yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Koja. Bersama dengan Kepala BGN Dadan Hindayana dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Presiden sempat berbincang dengan beberapa pasien yang masih menjalani perawatan. Dari total 22 korban yang dilarikan ke Rumah Sakit Koja, 5 diantaranya masih dirawat intensif, pemirsa. Ya, seperti yang kita saksikan ini pemirsa, kehadiran Presiden Prabowo langsung disambut meriah antusias oleh warga, termasuk juga pasien di rumah sakit ya. Tentu saja kehadiran Presiden ini semoga menjadi salah satu solusi bagi keluarga korban karena begitu banyaknya yang masih mengalami luka parah akibat peristiwa yang terjadi pada saat mobil SPPG menabrak sekian jumlah korban pelajar SD, pemirsa. Yang kita harapkan kehadiran Presiden ini bisa memberikan solusi sebenarnya apa yang terjadi, membedah situasi sebenarnya seperti apa, pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, dan satu hal yang penting adalah tidak terulang lagi peristiwa serupa. Korban luka akibat ditabrak mobil SPPG. Ternyata tidak hanya SPPG ataupun ahli gizi, menu MBG yang harus baik, tapi juga terpenting adalah semuanya sesuai dengan standar, pemirsa. Informasi pertama, pemirsa, pedagang buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur tetap berjualan setelah gedung C2 Subgrosir dilanda kebakaran hebat pada Senin 15 Desember 2025 kemarin. Salah satu pedagang yang berjualan mulai Selasa pagi adalah pedagang pepaya. Mereka membuka lapak darurat persis di samping sisa-sisa puing kebakaran. Mereka mengaku akan melayani pembeli seperti biasa meski dengan kondisi lapak seadanya. Mereka juga berharap mendapat pemasukan dari penjualan pada hari ini. Kebakaran melanda sejumlah kios buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Peristiwa ini memicu kepanikan pedagang dan warga setelah mendengar 2 kali ledakan. Sebelumnya kebakaran melanda sejumlah kios buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Asap hitam tebal membumbung tinggi dari Pasar Induk Kramat Jati. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas damkar berjibaku bersama pedagang untuk memadamkan api yang sudah menyala begitu besar, pemirsa, seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda ini, di mana kebakaran ini terjadi di sejumlah kios yang didominasi material-material mudah terbakar. Ada kayu dan bahan-bahan lainnya. 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan dan beruntung tidak menyebar ke bangunan lain lebih luas. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung lokasi kebakaran yang melanda 350 kios di Pasar Induk Sayur Mayur, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pramono berjanji proses renovasi akan selesai dalam waktu 5 hari dan para pedagang bisa kembali berjualan sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru. Tepuk kiri dikit. Tepuk kiri.
Kedatangan Gubernur Jakarta Pramono Anung di lokasi kebakaran Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur disambut sejumlah pedagang buah yang kiosnya terbakar pada Senin lalu. Pramono sempat berbincang dengan pedagang terkait peristiwa kebakaran yang menghanguskan kios mereka. Usai berbincang dengan pedagang, Pramono juga melihat langsung ratusan kios yang hangus terbakar. Usai berkeliling di lokasi, Pramono kemudian menyerahkan bantuan uang tunai kepada 121 pedagang terdampak untuk kebutuhan sehari-hari selama proses relokasi tempat berdagang yang berjarak 100 meter dari lokasi kebakaran. Agar para pedagang segera bisa berjualan, maka ditempatkan di tempat ini, yang kurang lebih hanya berjarak 100 meter dari tempat ini. Diperkirakan paling lama 5 hari sudah selesai sehingga para pedagang tetap bisa berdagang dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru. Belum tahu ya, kayaknya dialihkan ke penampungan dulu. Kalau di penampungan sendiri itu di sini ada perbedaan sih, kayak lebih sepi atau? Ya, iya, pasti beda. Langganan kan juga kita harus nyari lagi. Langganannya nyari ke tempat yang mana itu kan kita juga belum tahu. Sebelumnya, sebanyak 350 kios di Pasar Induk Sayur Mayur Kramat Jati hangus dilalap si jago merah pada Senin pagi. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik itu menelan kerugian hingga 10 miliar rupiah dan sebanyak 121 pedagang harus direlokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Personel TNI mengevakuasi seorang lansia yang sakit dari lokasi pengungsian di Padang, Sumatera Barat. Minimnya peralatan dan akses yang putus, para personel mengevakuasi menggunakan gerobak pasir. Beginilah perjuangan personel TNI dari Batalion Yuda Sakti 133 Padang, Sumatera Barat saat mengevakuasi seorang warga lansia yang sakit dari lokasi pengungsian di Batu Busua, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Lansia tersebut terpaksa harus dinaikkan ke atas gerobak pasir karena keterbatasan peralatan di lokasi. Para personel TNI dibantu warga harus berjalan kaki melewati area perbukitan sejauh 2 km. Sebelumnya, akses jalan yang menghubungkan daerah Batu Busua dengan daerah Kapalokoto, Kecamatan Pauh putus total imbas banjir bandang susulan Minggu sore. Warga yang terisolir karena jalan terputus akibat banjir yang semalaman dari sejak Minggu malam hingga hari ini itu terjadi. Jadi proses evakuasi warga itu dilakukan kita dengan membuka jalan di samping bukit atau lereng bukit kampung Batu Busua. Yang pertama, jalan terputus, infrastruktur rusak karena bencana alam banjir. Kesulitan kita hadapi adalah kita harus membuka jalur atau membuka jalan supaya warga yang sempat terisolir tadi di Batu Busua bisa keluar untuk mengevakuasi diri atau menyelamatkan diri apabila banjir bandang atau terjadi banjir lagi. Warga tersebut selanjutnya dibawa dengan mobil ambulans yang sudah menunggu di seberang kampung untuk dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Jamil, Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.